Al-khauf itu adalah kekhawatiran di hati akan sesuatu yang makruh, sesuatu yang tidak dia senangi, yang dia khawatirkan di masa mendatang. Itu disebut al-khauf. Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang dia khawatirkan di masa mendatang, itu disebut khauf. Kalau misalnya seorang takut 1 bulan lagi dia kehabisan bekal makanan misalnya, atau dia khawatir sebulan lagi perniagaannya bangkrut, maka ini disebut khauf. Karena tawakku makruh, dia mengkhawatirkan yang makruh, yang tidak baik fil mustaqbal, di masa mendatang. Di masa mendatang. Iya. Nah, di sini ada beberapa kata ya di dalam pembahasan ibadah. Ada al-khauf, ada al-wajal, ada al-khasyah, dan ada ar-rahbah. Ada ar-rahbah. Nah, ini lafaz-lafaz mutaqaribah, berdekatan. Maknanya tapi tidak sama. Iya. Jadi kalau al-khauf itu kekhawatiran di masa mendatang. Kalau al-wajal itu apa yang dia khawatirkan di masa sekarang, yang terjadi sekarang. Jadi kalau misalnya seorang itu melihat singa, nah ini disebut wajal namanya. Dia melihat singa sekarang takut darinya, itu disebut wajal. Jelas ya? Iya. Jadi khauf ini adalah ibadah. Apa dalilnya bahwa khauf adalah ibadah? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, maksudnya kaum musyrikin, tapi takutlah kalian kepadaku kalau memang kalian itu beriman. Jadi ayat ini dikatakan fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Mereka siapa? Kaum musyrikin. Sebab ini memang ayat di surah Al-Imran ya. Pembahasan sebelumnya terkait dengan perang Ahzab, disebut dengan perang Khandaq. Jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau memang benar kalian beriman. Maka khauf di sini adalah ibadah. Sisi ibadahnya ada 3 dari ayat. Yang pertama, kita dilarang khauf kepada kaum musyrikin. Sebab ini adalah hal yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diperintah khauf itu kepada Allah. Nah, sesuatu itu apabila diperintah oleh Allah kepadanya, menunjukkan bahwa sesuatu itu dicintai. Apabila diperintah untuk takut kepada Allah, menunjukkan bahwa rasa takut ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah sampai sesuatu ini dicintai oleh Allah, maka itu adalah apa? Itu adalah ibadah. Kemudian yang ketiga, dari sisi pendalilan in kuntum mu'minin, dijadikan khauf ini sebagai syarat keimanan. Ya, menunjukkan bahwa dia adalah ibadah yang tampaknya itu tidak dianggap sebagai orang yang beriman. In kuntum mu'minin. Baik. Jadi al-khauf adalah ibadah. Bahkan dia adalah ibadah yang sangat besar dari sebab kesalehan hati, kebaikan hati. Iya. Ya, karena itu di dalam Al-Qur'an disebutkan ya para nabi bagaimana rasa takutnya kepada Allah. Nabi Nuh berkata, "Inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim." Saya takut atas kalian siksaan hari yang sangat dahsyat. Itu juga yang diucapkan oleh Nabi Syuaib dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, dikatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim." Katakanlah sesungguhnya saya ini takut. Kalau saya bermaksiat kepada Rabbku, saya takut siksaan di hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat besar. Iya. Dan berbicara tentang khauf, ini pembahasan yang luas ya, sebab fikih dari ibadah yang sangat agung. Jadi ini yang disebut dengan nama al-khauf. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh rasa takut itu hilang dari hati seorang hamba. Sebab kapan rasa takut berpisah dari hati, pasti akan merusak hati itu. Itulah yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, "Ma faraqal khaufu qalban illa kharib." Tidaklah hati itu berpisah dengan rasa takut kecuali hatinya akan menjadi rusak. Hatinya akan menjadi rusak. Kalau kita sebutkan ayat-ayat tentang khauf itu banyak ya. Tentang khauf. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang khauf terhadap kedudukan Rabbnya, dia dapat 2 surga. Nah, ini 2 surga ini untuk orang yang memiliki derajat khauf. Iya. Kan di surah Ar-Rahman itu ada 2 surga yang paling tinggi, ada lagi 2 surga di bawah. Nah, ini 2 surga yang paling tinggi itu disebutkan waliman khafa maqama rabbih. Bagi siapa yang takut kepada maqam rabbih, kedudukan Rabbnya. Dan takut kepada kedudukan Rabb di situ ditafsirkan dengan 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, kedudukan Rabb bermakna keagungan dan kebesaran Allah. Dia takut akan kebesaran Allah, keagungannya.
Ya, dan ini tidak lahir kecuali dari orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, maqam rabbih, dia takut ketika berdiri di depan Allah, mempertanggungjawabkan amalan. Karena itu dia selalu mempersiapkan amalannya, memperbaiki dari ketaatannya. Karena dia khawatir berdiri di depan Allah terus dia dapatkan catatannya tidak bagus atau amalannya tidak baik. Iya. Maka ini dua penafsiran. Waliman khafa maqama rabbih, bagi siapa yang takut kedudukan Rabbnya. Baik, rasa takut itu ada beberapa jenis, ada beberapa bentuk. Iya. Ada 4 bentuk rasa takut. Yang pertama adalah khauful ibadah, rasa takut ibadah. Ini yang kita bahas ini ya, rasa takut ibadah. Yang dia dengan rasa takut ini beribadah kepada Allah dengannya. Dengan rasa takutnya. Iya. Baik. Ini dipalingkan kepada selain Allah, ini adalah syirik akbar. Jadi kalau ada yang dia beribadah kepada selain Allah dengan rasa takut, maka itu syirik akbar. Jelas ya? Ini rasa takut yang pertama. Rasa takut yang kedua, dari bentuk rasa takut ada namanya khaufus sir. Ya. Rasa takut kepada sesuatu yang rahasia. Misalnya dia takut kepada penghuni kubur. Seperti orang yang kalau dia hendak pergi ziarah ke kuburan wali misalnya, dia khawatir akan berantakan perniagaannya, dia akan tertimpa musibah. Ini khaufus sir, ini syirik akbar namanya. Dan ini banyak terjadi ya di tengah umat Islam. Ada sebagian masyayikh yang menyebutkan kisah ya di Mesir. Katanya ada seorang penumpang taksi dan dia ini orang yang bagus tauhidnya. Begitu jalan, pas di pinggir jalan di lampu merah ada peminta-minta. Maka oleh penumpang ini tidak dikasih duit. Maka peminta-minta ini bersumpah dengan nama Badui, dengan nama Al-Badawi. Al-Badawi ini seorang yang dikubur di Mesir dan kuburnya diagungkan. Dia bersumpah dengan nama Al-Badawi, kamu beri saya. Ya, kata penumpang yang bertauhid ini, kamu bersumpah lagi dengan nama selain Allah. Ya, saya tidak akan memberimu selama-lamanya. Akhirnya berjalan lewat lampu merah. Ya, tidak ada masalah dengan penumpangnya. Yang masalah ini sopirnya. Kelihatan khawatir, gemetar dia. Ditanya oleh penumpang, ada apa? Ya, kamu tadi orang minta dengan nama Badui, kamu tidak kasih. Ya, saya khawatir nih, kita kena musibah di jalan. Nah, ini khaufus sir namanya. Nah, ini bentuk dari apa? Syirik akbar. Nasallallahu alaihi. Dan musibahnya terhadap orang-orang yang berbuat kesyirikan, kadang dibuat semakin larut dalam kesyirikannya. Jadi dinasihati orang ini, sopir taksi ini, begitu sampai di tujuan, kata si penumpang, apa sih bilang? Tidak ada apa-apa kan? Tidak usah khawatir, tidak takut. Kata sopir taksinya, memang dasarnya As-Sayyid Al-Badawi itu orangnya baik. Ya, makanya kita selamat katanya. Nah, ini perhatikan ya kesyirikan itu bagaimana ketika merasuki hati, itu kadang membuat hati itu betul-betul rusak. Nasallallahu alaihi. Maka ini bentuk dari khaufus sir. Dan ini kesyirikan. Yang ketiga ada bentuk dari khauf, yang ketiga dari khauf adalah dia meninggalkan kewajiban karena takut kepada sebagian manusia. Dia meninggalkan kewajiban karena takut kepada sebagian manusia. Dan ini hukumnya adalah haram. Kata penulis Fathul Majid, ini haram. Dan dia adalah bentuk dari syirik yang menafikan kesempurnaan tauhid. Jadi maksudnya syirik asgar. Haram, syirik asgar itu bentuk dari kesyirikan yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Tidak menghilangkan seluruh tauhidnya, tapi menghilangkan kesempurnaan tauhid. Baik. Kemudian yang keempat dari khauf namanya khaufut tabi'i. Rasa takut yang merupakan tabiat manusia. Ya, seorang ada api, dia takut memasukkan tangannya karena takut terbakar api. Seorang melihat ular, dia lari terbirit-birit. Ya, melihat singa apalagi. Kan begitu. Nah, ini khauf namanya khauf apa? Khauf tabi'i, tabiat manusia, itu tidak ada masalah. Yang seperti itu. Baik. Karena itu Nabi Musa alaihissalam dikatakan fakharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa keluar dari kota Mesir dalam keadaan khaif, takut. Dalam keadaan dia mengawasi yang di sekitarnya. Ya, di kejadian ya, di kisah Nabi Musa di surah Al-Qasas itu. Baik. Jadi ini yang disebut dengan al-khauf. Dan itu bentuk-bentuknya. Jadi ada yang ibadah wajib diserahkan kepada Allah, ada yang syirik akbar, ada yang syirik asgar atau haram, dan ada yang dibolehkan, dia masuk ke dalam tabiat. Iya. Jadi perhatikan ya bentuk-bentuk ibadah itu di dalam sebuah masalah kadang ada beberapa bentuk di dalamnya. Nah, ini harus didetailkan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang biasa, mana yang tidak biasa. Nah, itu pentingnya seorang itu belajar supaya dia mengerti hukum-hukum. Jelas ya? Jangan dikatakan oh takut itu harus kepada Allah.
Kalau begitu saya tidak boleh takut kalau ada singa. Saya harus hadapi. Ya. Nanti saya jatuh dalam kesyirikan. Wah, ini bahaya juga ya kalau ada yang seperti ini pemahamannya. Jadi kalau kita baca pada ayat, ayatnya jelas ya, menunjukkan khauf adalah ibadah. Jadi kaidahnya kalau ibadah, berarti ibadah hanya untuk Allah. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah hukumnya apa? Adalah kesyirikan. Baik.